Ada satu pesan dari sesepuh Jawa yang disampaikan kepada ibunya Abah Edi ini, bahwasannya kalau ingin suaminya pulang kembali ke rumah, maka setiap malam harus menyalakan lampu ublik di centong tengah supaya suaminya itu bisa kembali pulang dalam keadaan selamat. Dari nama ini lengkapnya Abah Edi Santoso Abkar. Abah Edi Santoso Abkar. Nah, ke soal nama ini, Bah, ya. Kok ada namanya yang bahasanya sepertinya asing, itu sebetulnya bahasa apa itu, Bah? Itu dari kakek. Kakek ini asal dari Armenia. Nggih. Tahun 1860 masuk, khususnya di Indonesia, Tulungagung, yang dituju di Tulungagung. Bentar. Dari Armenia langsung ke Indonesia mencari kota yang namanya Tulungagung. mencari kota. Berarti sepertinya sudah mengenal Tulungagung dari sananya. Nah, soalnya Tulungagung ini seperti di tempat kelahirannya di Armenia, ya Pak, banyak gunung-gunung, banyak penghijauan, sangat indah sekali. Kalau boleh tahu, Pak, di Tulungagung pertama kali di mana tempatnya beliau? Itu di Kepatihan yang sekarang jadi Bang Jatim. Bang Jatim itu pertama masuk Tulungagung, rumahnya di situ, kantornya di Polres, dikembangkan lagi di kantor penerang. Jadi tanah-tanah itu dulunya sejarahnya tahun 1800-an punyanya kakeknya Abah Edi. Itu dari, kalau dulu namanya Nyak Kontring, itu penguasa Mojopahit. PTP seluruh Indonesia itu di bawah naungannya Nyak Kontring, khususnya di Mojopahit. Nyak Kontring itu orang mana, Pak? Kalau Nyak Kontring itu Belanda ya? Perempuan ya? Perempuan, itu masih saudaranya Wilhelmina itu. Wilhelmina Ratu Belanda? Ratu Belanda. Luar biasa ini. Jadi referensi masuk Indonesia melalui beliaunya ini. Jadi menguasai seluruh khususnya Tulungagung Selatan. Bentar, jadi kakeknya Abah Edi itu masuk ke Indonesia atas rekomendasi dari Nyak Kontring Belanda itu tadi. Ya. Jadi dulu investor yang mau masuk Indonesia itu kan melalui pemerintahnya siapa yang kuasa waktu itu? Tahun berapa itu, Pak? 1860-an. 1860. Masih zaman Belanda ya? Belanda. Jadi pertama kali di Tulungagung, rumahnya di Bang Jatim yang sekarang ini. Terus kemudian resort sama kantor penerangan. Itu awalnya dulu punya Nyak Kontring. Dari Nyak Kontring dibeli. Jadi dibeli itu dengan termasuk Tulungagung Selatan, Tahugudung, Besole yang sekarang Armer itu, Pabrik Imit itu, ya. Sampai campur darah sampai Gamping. Jadi ini luar biasa pemirsa. Jadi kedatangan kita malam hari ini adalah memang dimaksudkan untuk mendokumentasikan cerita tentang Tulungagung pada tahun 1800-an. Nah, kebetulan beliau ini adalah cucu dari keturunan dari Armenia ya, Pak ya? Armenia. Sedangkan nenek asli Armenia apa orang Tulungagung? Nenek asli orang Tulungagung. Majan ya? Anaknya Mudin Majan. Rumahnya mana dulu tepatnya Majan, Pak? Posisinya di mana? Ya nggak tahu. Tapi nenek dengan kakek Indonesianya dicampur darat. Campur darat. Kawedanan campur darat itu dulu rumahnya. Rumahnya nenek apa rumahnya kakek? Rumahnya nenek dan kakek. Berarti ya sekarang jadi kecamatan campur darat itu. Kawedanan itu.
itu domisili. Ya. Hilir mudiknya kalau di perkebunan ya Tumpak Mergo itu Jati Tumpak Mergo. Tanggunung. Persisnya tepatnya di Ngepok. Sebentar Pak, Desa Ngepok. saya ini herannya itu begini ya. Dari Armenia ke Tulungagung, sedangkan Tulungagung pada zaman itu tentunya belum seramai sekarang. Kalau mau ke campur darat, ke Tanggung Gunung, Ya setelah yang ada cuma ini sampai Popo itu jalur utama. jalur utama. Pertanyaan saya lagi gini Pak, kok dari Armenia ke sini itu kenapa? Artinya itu ada latar belakang apa? Kok jauh dan Begini. jauh ya? Di sana itu ada perubahan Iya. kristenisasi Ya. itu dibantai. Yang membantai Termasuk ya Mesir ya, karena itu pokoknya peralihan Islam ke Kristen. Kristen. Ya, kalau di filmnya Ya. Sulaimanan itu, Film Sulaimanan. film Sulaiman, otonom. Ya. Otonom ini kan 15 berapa. Jadi di arah posisi ini tidak ada ketenangan. Artinya banyak yang lari, ya untung-untungan. Dari Armenia ke sini, Pak, kita membayangkan ya dalam kondisi mungkin negara di sana ada kekacauan Kacau, sangat luar biasa daerah. ya. Sedangkan kalau ke sini itu butuh waktu berapa lama naik apa? Zaman dulu itu. Pastinya Pak ya kapal-kapal laut. Kapal laut. Kapal-kapal Itu perdagangan. kalau saya mengira sebelum ada Titanic. Sebelum Titanic ya. Dan Titanic kita bilang kan 19 berapa? Dan 12 Ya, sekitar itu. sekitar itu. Sebelum apa mungkin ya naik itu tidak tahu. Setelah tahun-tahun itu akhirnya tenggelam. Itu kan kapal paling mewah di dunia. Iya. Jadi angkutan-angkutan yang mau investor yang mau masuk investor ke Indonesia itu sangat banyak. Tujuannya Indonesia boleh dikatakan tanah-tanah yang paling dianggap istimewa, aman, nyaman, tidak ada apa itu pertingkatan antar agama. Oh, Mungkin di situ. salah satu alasannya pergi ke sini itu. Jadi 3 saudara ya. Nggih. Ada yang di Surabaya itu termasuk Hotel Sarkis. Itu masih saudara-saudara. Tapi ya semua pakai akar. Kalau yang sana masih Sarkis, kalau yang lainnya pakai akar. Itu ada Pak. 3 bersaudara itu, satu di Surabaya, satu di Tulungagung. Hotel Sarkis, Miranda. Terus ada yang masih perkebunan yang sekarang jadi pabrik gula Kunir. Persisnya di Sambi. Oh, Jadi kalau Sambi. mau jalan dari Kediri, Iya. pertengahan sebelum Ngaji Luwe itu, di situ ada pabrik Kunir. Dulu di situ. Itu kakaknya kakek saya. 3 bersaudara ya. 3 bersaudara. Ini yang membuat kami heran lagi ya. Jadi dari Armenia ke sini kemudian membangun sebuah bisnis ya, dari awal, dari nol kan Pak itu. Istilahnya memang jebol desa lah. Jebol desa wis pokoknya. Minggat Ponorogo ini aman. Sembuh saeneke gawan. Ya. Masuk Indonesia. Setelah 3 bersaudara ini ke Indonesia, satu di Surabaya, satu di mana tadi, di pabrik Kunir, ya toh, satunya di Tulungagung. Terus kemudian yang di Tulungagung berumah di Kawedanan Campur Darat, yang sekarang jadi kecamatan itu. Di Tulungagung, di awal-awal Tulungagung pada tahun 1800-an itu merintis usaha apa? Kakeknya apa ya di? Yang dilirik dulu marmer, karena marmer itu belum sangat tua. Rencana untuk kabur. Gamping. Ya. Sebagian untuk gamping, tapi gamping tidak jalan. Akhirnya berkebun kelapa, karet, kopi. Itu ini. Di daerah mana itu kebunnya? Kecamatan Tahu.
Ya. persisnya di Desa Ngepoh. Babat alas. Masih alas gredekan itu pada Ya waktu itu. tidak tahu babatannya yang jelas di situ waktu saya ingat kecil 10 tahun itu pohon kelapa kejujuran. Hampir tidak ada jengkal selain kelapa dengan karet, sebagian karet. Sebagian memang tanaman asli hutan. Jadi pada tahun-tahun itu Abah Edi sama kakek masih sempat kesana. Ayah, Sama ayah ya. kakek saya udah tidak nemu. Sama ayah sering diajak ke daerah Tanggung Gunung sekitar Tumpak Mergo itu. Itu kalau dulu ya mungkin nggak begitu jelas ukurannya. Kira-kira berapa luas di daerah sana? Kalau dulu yang dikuasai perponding dari Nyakuntring Iya. itu 4 perponding. Perponding itu apa, Pak? Perponding itu wilayah kontrak sewa dengan pemerintah Belanda. Itu 1.800 hektar. Kalau sekarang itu di Bukan tidak tahu. 1.800 hektar wilayah Kecamatan Tanggung Gunung Itu mencakup ya. Ya. Tanggung Gunung, Gamping, campur jarak. Besole masuk tidak itu? Masuk. Besole Masuk. dibuat daerah perkebunan Kalau yang di Solo ini khusus batu marmernya. Nah, tahun sekitar 1860-an 60-an. ya Pak ya. Saya juga membayangkan itu pemirsa. Kondisi jalan ke arah selatan masih pakai cikar pastinya tahun-tahun itu belum ada mobil ya. Kecilan saya masih ingat cikar. Terus kemudian menambang batu di sana. Ya. Terus ada yang gamping. buat gamping. Ada enggak yang dibuat marmer kemudian dikirim ke luar negeri? Belum ya? Masih kalah dengan Italia. Oh. Kalahnya gimana? Kalahnya Italia kan sudah lebih tua dan dia itu lebih sudah mancanegara. Jadi dulu kalau bikin kuburan-kuburan itu yang didatangkan marmer dari Italia. Dari Italia ya. Sini belum alatnya belum. Dan diberkakan memang belum tua. Bah itu dari campur darat ya Bah ya ke selatan ya. Terus kemudian itu kan ada ngentrong itu SMA campur darat itu ke Ya. itu dulu di jalan itu memang sudah luas seperti itu atau Belum. Itu yang bangun mungkin kakek juga. kakek ya untuk akses ke perkebunan. Perkebunan jadi sana satu-satunya akses jalan yang sekarang tembus kemana-mana. Awal jalan ya dari Ngentrong ke sana itu. Saya ingat waktu saya masih kecil umur 10 tahunan itu masih batu makadam Batu gamping itu ya. Di tengah itu tidak ada, masih tanah. Samping kanan kiri ya ini batu. Lebarnya berapa kira-kira Pak? Ya sekitar 3 meter. 3 meter ya. 3 meter yang untuk jalan cuma segini loh. Jadi pokoknya ban loro ki mlebu ngono ya sudah. Tengah itu kosong. Jadi lebih banyak Itu jalan tumpuan kakinya. Banyak jalan kakinya. Cikar belum bisa naik ke daerah Bisa. Telaga Buret ke atas belum bisa. Itu kalau seperti di sana bayangkan ada perkebunan kelapa dan seperti itu. Itu kemudian di bawah turunnya naik apa si produksi kelapa? Produksi itu Ya. dulu Ya. sudah aksesnya ada. Kereta itu masuk. Kereta apa? Kereta api. Kereta api ya. Kereta api. Itu kelapa yang dari kebun itu Dari Tanggung Gunung. dari Tanggung Gunung itu diderek. Ada mesinnya. Pakai seling. Pakai seling. Itu ditarik seling. Lori itu berapa puluh buah itu turun. Akhirnya nanti ada yang menerima di Gamping. Sekarang tempatnya Pak Yono Songo itu. Oh, Songo. Depannya itu. Depannya itu. Pak. Depannya ada itu. SD. Ya SD. SD Gamping. SD Gamping. Yang timur jalan Yang itu. sekarang sini dibangun gudangnya ini tapi tidak dipakai. Ya. Di sebelahnya ini ada turunan kelapa dari sana.
Jadi itu dulu kelapanya dari timur dicelurutne ke barat, ditadai ya. masuk Kianlam yang sekarang jadi Kron. Sebentar. Itu dari timurnya posisinya yang mana itu tempat untuk menurunkan barang-barang, kemudian di Ya persis ini SD, ya atasnya SD ya. timurnya. Di sini ada bangunan ini, di sini. Ini di tebing ini, turun ini. Grojok tak mari lori itu jalan. Lori itu istilahnya seperti sepur atau Sepur tapi ada kotak-kotaknya. ada kotak Penampung. ada fotonya Ada fotonya ya. Ini ada. Ini pemirsa, jadi kalau kita membayangkan flashback ke masa lalu sekitar tahun 1860-an ya, daerah Tanggung Gunung, areal masuk dari pertigaan Ngentrong ke arah Buret itu masih jalannya masih makadaman, sangat sempit. Dan Tapi aksesnya sampai tembus sana kendaraan truk itu masih ada. Sudah. pertanyaan saya lagi, Bah ini, siapa yang membuat jalan? Apakah pemerintah, masyarakat, Masyarakat. atau mungkin karena adanya kepentingan perkebunan itu tadi? Ya kepentingan perkebunan ini masyarakat turun. Jadi Abadi ini di Beji ini rumahnya dikasih simbol arloji ya Pak ya? Ya. Simbol arloji. Itu artinya apa arloji itu Pak? Arloji itu kan filosofinya gini. Tidak ada henti. Setiap detik Harus tetap berputar. Setiap detik tetap berputar. gitu ya? Boleh dikatakan lagi kalau orang-orang ngomong arahnya londo bis. Nah, Asli ini kan duduk. Jadi Lah, londo ya kan ini. boleh. jadi ini Kalau Belanda ada dipulangkan, tidak bisa. iya ini yang lucu ya. Jadi apa ini kan wajahnya sepertinya seperti keturunan Belanda. Kalau orang melihat di sini Abadi itu Abadi itu turunan Elondo, padahal sebetulnya keturunan Armenia. Tapi wong Tulungagung kadung ngarani arane Londo Beji. Nek londo mulai kabeh wis ya iso. Lah, iya. Tidak ada yang tinggal di sini. Abah ini kan cerita di kehidupan kakek ya di Ya. sekitar Kawedanan Campur Darat pada waktu itu dengan tanah yang seluas berapa tadi 4.000 hektar ya? 1.800 hektar ya Pak, ya. Pada tahun-tahun itu kemudian berbisnis seperti itu. Nah, kemudian tadi Abah cerita ada rel kereta api Tuh. ya dari Gamping sampai Sampai di Kianlam. Kianlam yang sekarang jadi Hotel Kron ini. Ya. Itu pabrik punya besar. Siapa itu yang membuat rel kereta api pada tahun-tahun itu? Wah ya, mungkin ya memang ya sudah akses seperti ini untuk bisnis bagi orang-orang yang investasi. Mungkin ya Belanda yang ngatur. Belanda ya. Belanda semua. Jadi ini kan sekarang ini kan istilahnya itu ada kekhawatiran ya Mbah ya tentang Tulungagung, bahwa beberapa waktu yang lalu sempat ramai juga tentang itu nanti rumah-rumah yang di jalur rel kereta api itu mau di istilahnya itu mau digusur, mau dihidupkan lagi rel kereta apinya gitu. Itu kalau menurut Abah bagaimana dengan Tidak cerita bisa. masa lalu seperti Tidak itu? bisa. Tidak bisanya kenapa? Kecuali Pemda. Pemerintah. Pemerintah daerah. Akses Iya. kereta api untuk ke selatan tuh ya untuk ini aja sebetulnya. Untuk perusahaan, apakah untuk jalur transportasi ke wilayah mungkin ke Trenggalek mungkin? Apa mungkin? Ya, Ada tidak jalur ke arah barat dari Campur Darat ke mentok ya begitu. mentok bisa Mentoknya saja. di Gamping, depannya Pak Yono, Kepala desa Gamping. yang sekarang punya Air mineral itu. mineral Songo itu. Jadi mentok itu. Jadi dari depan kecamatan Campur Darat itu langsung ke arah sana, nggak ada rel ke arah barat sampai ke Trenggalek, nggak ada ya Pak? Ini Pak 1860 ya sekarang. Pada waktu itu saya mau tanya, keluarga Abah ini kan yang ada di daerah Campur Darat ini kan pasti sangat dekat dengan warga sekitar Tanggung Gunung. Betul. Nah, itu kalau istilahnya ceritone penjajahan, Ya. padahal
kakeknya ini kan orang Armenia, tapi diarani anaknya London Bridge. Itu sepertinya kan apa? Bagaimana artinya tuh? Apakah kekeluargaan seperti atasan bawahan atau bagaimana itu? Bagaimana kondisi komunikasi dan hubungannya? Masalahnya nenek saya kan asli orang Indonesia. Ya. Dan keluarganya pun banyak dicampur darat, kepertakan itu ini, Ya, ya. domisilinya campur darat. Jadi sudah tidak asing lagi ya seperti sangat dikenal. Namanya bahasa ini Mbah Ajeng. Mbak Ajeng. Nenek saya karangnya Mbah Ajeng. Ya, ya, ya. Sampai meninggal di campur darat. Sampai meninggal di campur darat, kuburannya pun di Gamping, Di desa Gamping. desa Gamping. Ya. Itu kita kalau mau lewat tikungan ada Ya. jembatan, ini ada kuburan Gamping. Ya di situ paling depan nenek saya. Kakek juga di situ. Kalau kakek di Ujang, Oh, di Ngujang. di Ujang. Di Ngujang yang timur jalan apa yang berat timur jalan? jalan yang sekarang dibuka dijadikan samsat apa itu? PJN. Ya. PJR. PJN. Itu makam Belanda. Itu makam-makam Belanda dulu. Dulu makam Belanda dibongkar semua, dipindah di kotak-kotak itu di pinggiran jalan ikut makam umum. Ujang. Oh. Di sini ada gereja, itu peninggalan Ya. pengganti pembongkaran ini di sini diberikan Buatkan gereja. gereja. Itu waktu itu Pak Martawi Pak. Tahun 70-an ya? Pak Martawi tahun 70 ya. 76. 76, 77. Ya seperti itu. Ya. Ini pertanyaan lagi Pak Hiro. Untuk seperti orang-orang Tanggung Gunung dengan luas harapan kebun karet, kelapa, kemudian dan sebagainya itu istilahnya tuh komunikasi dengan keluarganya, kakek-kakeknya apa itu seperti kekerabatan apa? Ya sudah seperti anak saudara semua. Seperti anak saudara semua. Ada yang asing. Tidak asing ya? Sudah menjadi satu. Jadi orang-orang sana sangat tahu. Yang seumuran saya pun tetap tahu. Masih berkomunikasi. Tetap berhubungan sampai sekarang. Kalau Lebaran juga masih kesini Pak? Kadang-kadang hampir lewat, hampir. Ini saya mulai bisa membayangkan ini Pak, ini mulai membayangkan bahwa berarti pada tahun-tahun zaman penjajahan Belanda itu kondisinya Tulungagung ini sebetulnya baik-baik saja ya Pak ya? Sangat baik. Tidak ada istilahnya peperangan yang Rusaknya kan pas Jepang masuk. Jepang masuk itu galau. Kebun itu dibakar hampir 3 kali. Pertama mau diduduki di Jepang. Belanda dulu. Oh iya iya. Belanda juga menduduki karena Jepang mulai masuk. Dia mundur ke sana. Ya. Dengan inisiatif tentara kita, biar tidak diduduki, itu dibakar. Pabriknya juga dibakar. Dibakar semua. Kebunnya juga dibakar. Enggak, kebunnya enggak. Tempat tinggal ini dibakar. Mulai gudang, mulai tempat tinggal, namanya loji itu dibakar. Untuk biar tidak diduduki. Itu yang tepatnya di utara jalan pertigaan kalau mau ke arah Blumbun itu toh Pak? Betul. Yang sekarang jadi Ya. perkantoran pabrik itu. Nah, sekarang di pabrik ini. Dulu ini rumah. Ini rumah induk. Selatan jalan. Ini pabrik kantornya. Ya. Di atas ini. Oh. Ini ada bangunan. Saya masih nyempet tidur di situ. Iya, iya. Satu keluarga tidur di situ. Seperti itu. Jadi luar biasa ini yang selama ini tidak tercatat ini di sejarah Kabupaten Tulungagung dan daerah selatan ini sudah mampu menghasilkan produksi kopra, produksi karet, kopi, gamping, kopi dan sebagainya yang mana dinaikkan rel kereta api itu dari sini sampai ke Hotel Crown itu di pabrik minyak, terus kemudian dari sini dikirim ke stasiun ya Pak? Sudah langsung
Langsung dari lewat sini. aja stasiun itu Iya. langsung Surabaya tidak tahu mana di minyak kelapa. Minyak kelente ya, minyak kelapa ya. Kelapa. Ini Pak, ini terlepas dari urusan apa itu? Perkebunan ya. Ada satu kehidupan yang ada di sana itu. Seperti kakek nenek atau orang tuanya Abah itu sejauh mana terlibat di dalam siklus kehidupan masyarakat yang di sana dari aspek sosial, lingkungan, budaya dan sebagainya. Sangat keras sekali dan sangat memperhatikan. Jadi mulai memperhatikan bulanannya, kehidupannya, biar orang-orang itu tidak ngambil tanaman yang ada di sekelilingnya. Itu diberikan tempat namanya Magersari. Jadi orang itu penduduk itu boleh bertempat tinggal di situ seluas semaunya seberapa. Yang penting tidak memotong kelapa, tidak mengambil kelapa, tidak mengambil kopi. Di situ seluas apa yang diduduki, misalkan ya tidak banyak, misalkan sak rumah, sak ancepe omah, kiwa tengeni tandurono jagung, tandurono gedang, tandurono telo. Lek kowe luwe mangan nang kono, ibu saya itu Ibu yang ya? mengarahkan seperti itu. Sing penting kowe aja njupuk iki. Lek iki engko dibayar pajak, dibayar kowe, iki kehidupanku, iki kebutuhan untuk benih-benih selanjutnya. Jadi disinilah. Padahal pada tahun-tahun itu belum ada ya pemerintah yang mengkondisikan bagaimana menata masyarakat dan sebagainya karena kondisi Ya, penjajah. pemerintah ya belum sejauh Belum itu, semaksimal tidak itu. bisa ke situ. Tidak bisa. Istilahnya untuk perjuangan kemerdekaan segala macam itu kan masih perlu. Iya, saya membayangkan ya 1860 kata-kata 1870, sedangkan kita merdeka 1945. Pada tahun-tahun itu pemerintah masih dikendalikan oleh Belanda. Tapi orang tuanya Abah, neneknya Abah sudah mengatur masyarakat di kaki gunung itu bagaimana mereka bertani, Punya bekerja kehidupan- sama, kehidupan yang punya kehidupan normal, normal lah. saling hormat menghormati, saling bantu membantu seperti itu. Jadi pemirsa bisa membayangkan di kehidupan di selatan sana itu sudah sangat bagus sekali dan harusnya hal-hal seperti itu dihidupkan kembali. Tidak Dihidupi itu semua yang masuk bekerja itu dikatakan 150 kakak. 150 kakak Ya kalau ada ponakan nih, Ya. anak nih. 150 kakak itu kalau zaman dulu biasanya satu keluarga itu minimal 5 orang Tuh. anaknya. 150 kali 5. Bagaimana mengatur sebuah kawasan yang masih kondisi terjajah tapi mereka bisa memproduksi kopra, bisa memproduksi minyak dan bisa dikirim keluar dari Tulungagung. Nah, pertanyaannya lagi gini Pak, setelah masa penjajahan Belanda ya, kemudian Jepang masuk yang seperti Abah ceritakan tadi, kemudian Belanda bergeser ke arah selatan dan pabrik dibakar. Kondisi keluarga seperti apa pada masa-masa itu? Wah, ya tidak bisa dibayang nih. Yang jelas itu kakak saya. Nah, gimana? Kakak saya ada nih di sini. Yang kakak Perempuan saya yang waktu di Jepang masuk, dia masih anak itu ada sekarang orangnya. kondisinya seperti apa pada waktu itu orang tua dan keluarga? Dia sangat sulit sekali, makan aja sulit kok. Makan aja sulit, dan itu kebun tuh hancur, tidak ada yang bekerja, tidak ada guys. Betul-betul sangat-sangat memprihatinkan. Kakak saya itu di bawah hari itu tidak lewat jalan ini, digendong itu ya, lewat turun kali Dawit. Dari Tanggulung Ya. ke Kalidawit. Ya di Tanggulung itu masuk kali Dawit itu jalan, pakai obor, Melarikan diri karena lari. penyerbuan Jepang. Penyerbuan Jepang, galau semua itu. Jadi Jepang itu mana kedudukan yang bisa untuk ditempati, itu harus ditempati.
seperti itu. Bah, ini Abah ini kan wajahnya, kulitnya tidak seperti orang Tulungagung, seperti orang Belanda. Itu bermasalah enggak pada waktu zaman Belanda itu? Bermasalah. Gimana Mas? Yang bermasalah waktu kehidupan ini yang masih ada kakak saya ya, yang sudah ada loh ya. Itu ya sudah. Nah, setelah Jepang masuk ke Tulungagung, ya, terus kemudian banyak sekali kan orang-orang Belanda yang ditawan oleh Jepang. Apakah keluarga Abah juga ditawan oleh Belanda pada tahun? Ayah saya ditawan. Ditawan? Dibawa. Tidak pandang bulu, yang penting orang asing dianggap untuk kabeh, dibawa. Yang dibawa cuma orang tuanya Abah saja? Sang putra-putranya tidak? Tidak. Orang tuanya? Kitok bule ini dibawa, dianggap londo ini. Ditahan di mana itu? Itu dibawa di Cimahi. Cimahi, berarti tahun 1943 ya Pak ya? Kalau dulu namanya Inteniran. Itu yang Belanda, yang segala macam, yang memang tidak selamat. Itu dimasuk di Grojong Babi, sebelum di Segoro belum. Itu yang cerita ayah saya. Iya. Ayah saya karena taat, ya, tidak melanggar peraturan, tapi makannya ya wis tidak jelas. Iya. Ada yang makan coro, makan tikus, akhirnya mati. Kalau ayah saya ini nyosroi kapur sel-selan itu, kapur dinding, ya. Itu yang dimakan. Itu untuk daya tahan tubuh dengan tulang. Di Cimahi. Sampai kapan? Berapa lama dia ditahan? 3 tahun. 3 tahun. Terus pulangnya gimana ceritanya itu Puja? Pulangnya karena Jepang jatuh, ya, Hiroshima. Karena Hiroshima ini dilepas. Ya, setelah dilepas, ini ikut gerombolannya Mujahidin apa? Siapa yang ikut grupnya Mujahidin? Saya ikut rombongan Mujahidin, termasuk mungkin Panglima Sudirman kan selalu di pinggiran. Iya. Mungkin ikut rombongan itu. Akhirnya lolos sampai bisa sampai ke Tulungagung kembali. Dan itu ada syaratnya juga. Apa? Ibu saya, kan jualan rawon dia di sini. Ya. Buka warung rawon untuk kehidupan. Ya. Di situ ada orang tuh, ya unik. Nyonya kalau ingin suaminya kembali, harus setia dan tiap malam. Gimana? Harus tiap malam. Harus setia malam. Dan setiap malam suruh nasi dilepek itu, suruh nasi itu beli aneh. Ditaruh di mana itu? Dia harus di rumah. Biar pulang. Walaupun dia tidak makan, itu kiriman makanan sudah nyampe. Kalau nganti tidak tahu orang-orang istimewa juga. Cara dungane piye dah? Ya, ngerti. Pokoknya itu dilaksanakan setiap malam selama di penjara biar pulang. Menyalakan lampu break. Dan harus dia ditunggu. Itu yang datang ya Jepang sing subuh. Itu saya waktu itu kan ya sing 6 ayu kan kita. Iya. Jepang kan mesti model gitu-gitu itu. Iya. Tempatnya di depan sini ya? Depan sini ya. Jual rawon. Nah, kondisi orang tua di saat ini keluarga pontang-panting ya Pak ya? Waktu itu anak masih 2. Ya. Saya masih punya anak 2. Kakak saya pertama sama kakak saya perempuan. Iya. Kepikir enggak pada waktu itu bahwa orang tuanya Abah itu sudah meninggal karena ditawan Belanda? Gitu. Ya kalau berita kan ya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Berdoa muga-muga mulia neh, bisa tonton neh, seperti itu. Pemirsa, ini tadi Abah dawuh ketika orang tuanya atau papahnya ini, yang mana beliau bukan orang Belanda tapi keturunan Armenia,
karena Jepang masuk dan harus ditahan, dibawa ke Cimahi. Ada satu pesan dari sesepuh Jawa yang disampaikan kepada ibunya Abah Edi ini, bahwasannya kalau ingin suaminya pulang kembali ke rumah, maka setiap malam harus menyalakan lampu ublik di centong tengah supaya suaminya itu bisa kembali pulang dalam keadaan selamat. Artinya apa? Bapak Ibu, kalau saat ini negara dalam kondisi genting di mana suami mungkin bertugas di medan perang, mungkin ada yang dikirim ke Papua, ada dikirim ke perbatasan, ada yang dikirim karena kondisi negara harus diamankan lewat kapal selam, maka kita sebagai orang Jawa yang hidup di bumi Jawa, mari kita perhatikan kearifan lokal yang seperti itu. Memang di dalam agama itu tidak diatur, tapi orang Jawa ini adalah orang yang berbudi pekerti luhur dengan peradaban yang sangat tua, dengan ilmu titen-titennya sudah terbukti bahwa papahnya Abah Edi ini meskipun ditahan selama 3,5 tahun di Cimahi dan tidak dikasih makan yang layak oleh Jepang, hanya makan dari susruan gamping di dinding itu bisa pulang. Jadi kalau suami, anak, atau istri sedang menjalankan tugas negara yang sifatnya sangat berisiko, hal-hal seperti itu penting sekali untuk kita terapkan karena kita hidup, makan, dan mati di bumi Jawa. Setelah Papa pulang ke Tulungagung, Indonesia merdeka, kemudian berkumpul lagi dengan keluarga, kehidupannya seperti apa, Pak? Kehidupan ya masih belum maksimal awal. Akhirnya ibu dengan ayah saya menghadap Pak Karno. Menghadap Pak Karno di Blitar. Oh, menghadap Bung Karno di Blitar. Ya. Menceritakan bahwa saya memang ya orang Indonesia. Ini ayahnya walaupun keturunan tapi ibunya Indonesia. Ya. Saya sendiri Indonesia. Ya. Saya mohon apa yang kita punya itu dikembalikan untuk dilestarikan kembali. Sama Pak Karno diberi referensi untuk membangun kembali. Yang pabrik di Pak Mergo itu pada tahun-tahun itu tidak ada nasionalisasi aset gitu atau gimana, Pak? Apa ya semua akhirnya kembali ke keluarga? Ya kembali ke keluarga. Di situ kan istilahnya apa? Hak irfah ya. Ya. Hak irfah. Ya. Jadi kalau memang selesai nanti ya kembali ke pemerintah. Pemerintah menyewakan kembali dengan yang mampu atau yang berhak kan itu. Di depan apa ya, dia cerita bahwa tanahnya itu mulai dari Gamping, Besole, itu kemudian akhirnya nasibnya gimana itu? Akhirnya gini, karena tidak ada pemasukan, waktu perjanjian dengan Belanda kan habis. Ya. Indonesia kan merdeka. Ya. Dia kembali ke pemerintahan Indonesia. Nasionalisasi. Nasionalisasi. Diberikan begitu saja apa dapat ganti rugi, Pak? Sudah ada, itu kan sudah apa itu istilahnya kontrak ya. Kontrak India Belanda dengan pemerintahan Indonesia Habis. sama. Oh ya. Rondongnya itu Indonesia cuma ngikuti. Ya itu selesai. Yang terakhir tahun 75 itu cuma Rondo. Ya selesai. Jadi dulunya itu memang adat itu memang besar, seperti Gamping, seperti Besole itu kembali. Aset kembali ke pemerintahan Indonesia sekarang. Itulah. Jadi sulitnya membangun di masa penjajahan setelah Indonesia merdeka, maka aset itu menjadi milik bangsa Indonesia. Terus lagi, Pak, kehidupan pasca Indonesia merdeka kaitannya dengan masyarakat sekitar, mungkin kegiatan lingkungan, kegiatan budaya, apa saja yang dilakukan oleh keluarga. Bahkan keluarga Abah ini ibunya dari Majan kan, tentu ada nenek dari Majan. Ibu saya dari Serut. Dari Serut ya. Desa Serut.
Ada enggak yang diwariskan secara tradisi di masyarakat sekitar campur darah di sana? Tentang mungkin hari-hari besar nasional. Ada Apa? ini untuk kemerdekaan Ya. ibu saya setiap 17 Agustus malamnya itu ada wayang kulit. Jadi setiap Agustusan nanggap wayang. Iya, nanggap wayang. Setelah paginya arak-arakan, pakai jaranan, tuh Dibiayai keluarga. itu sampai gamelannya aja punya. Sampai gamelannya Gamelan punya untuk si ya perangkat pakaian jaranan, buarongan, itu lengkap akan pakaian itu. luar biasa sekali. Padahal gue ini keturunan Armenia, bukan asli. Yang Jawa ibu saya. Yang Jawa ibu saja. Ini Kalau yang pedulinya yang seperti ayah, itu. ayah ngikut aja apa maunya masyarakat dengan ibumu ya sudah. Kita tahu bahwa keterlibatan pemerintah pada waktu itu masih sangat lemah sekali karena kondisi masih baru saja merdeka. Nah, tentang saudaranya kakek yang di pabrik gula mana itu tadi di Kunir ya? Kunir. Kunir itu. Seperti apa kehidupannya setelah itu? Setelah kemerdekaan karena sudah tidak maksimal, itu akhirnya dijual. Dijual ya? Jual. Sebelum habis kontrak, jual. Bah, kalau boleh tahu ini Ya. cerita dari kakek atau mungkin dari papahnya Abah. Tanah-tanah yang ada di Tulungagung yang dulu milik pabrik gula Mojopanggung, milik keluarga Abah itu di mana saja yang sekarang ini masih kelihatan kemudian menjadi aset-aset orang lain? Polres tadi ya? Kalau Polres ceritanya gini. Gimana? Kalau yang itu Hah? untuk membangun, jatuhnya ke ayah kan. Ya, Ayah butuh modal. ya, Yang aset mau dijual mana? ya, Yang mau dijual Bang Jatim, resort, kantor penerangan itu dijual. itu dulu punyanya papa, kakek ya. Jatuh Jual. ke ayah, Ya, sama ayah dijual untuk bangun kebun lagi. Ya. Asetnya itu. yang beli Yang beli kembali dulu punyanya Kontring. kontring, Kontring. Belanda. Yang belinya Kontring lagi. Setelah- Karena yang Kontring Belanda, Ya, Belanda. mau tidak punya keturunan kan? Oh, udah punya keturunan Nggak ya? punya keturunan, aset itu diambil lagi dengan pemerintah. Sehingga Milik sekarang menjadi pemerintah. resort itu, Ya, menjadi resort Bang itu. Jatim. Tak mana lagi kelurahan Kenayan. Ya itu sebagian. Banyak sebetulnya. Ya cuma tidak terdeteksi. Ya, tapi intinya kan ada Ya. sejarah tanah sebelum Indonesia merdeka bahwa itu punyanya Kontring, Direktur PTP Pabrik Gula Mojopanggung dan pabrik gula terbesar ya Bu, Bang. Yang besar. Se-Jawa apa se-Indonesia? Itu mungkin penguasanya se-Indonesia tempatnya di Di Tulungagung. Luar biasa sekali tentang Tulungagung pemirsa. Jadi ini sejarah yang belum terangkat, belum terdokumentasi di arsip manapun, dan beliau adalah saksi cerita dari papah dan kakeknya yang sangat luar biasa. Meskipun keturunan Armenia, tapi kontribusinya terhadap bumi Tulungagung dan bangsa Indonesia luar biasa.